Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferusofa Muharani dengan NPM 21082602228 dari angkatan 2021 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tugas untuk semester antara pada blok BSO 2. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang fisiologi kehamilan. Seperti yang kita tahu, serangkaian perubahan fisik dan hormonal akan terjadi dalam tubuh wanita untuk mendukung perkembangan daripada janin dan mempersiapkan tubuh untuk persalinan. Kehamilan itu biasanya terjadi selama 40 minggu dan dibagi menjadi 3 trimester. Di sini saya akan menjelaskan step by step daripada fisiologi kehamilan. Yang pertama adalah pembuahan dan implantasi. Pembuahan terjadi ketika sel sperma membuahi sel telur di tuba falopi. Setelah pembuahan, zigot akan mulai membelah dan bergerak menuju rahim. Sementara implantasi akan terjadi ketika blastokista menempel pada dinding rahim, biasanya terjadi 6-10 hari setelah ovulasi, yang menandakan awal kehamilan. Selanjutnya adalah perkembangan plasenta. Pembentukan daripada plasenta segera setelah implantasi dan berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan janin, di mana dia akan menyediakan oksigen dan nutrisi serta membuang limbah. Selain itu, fungsi plasenta juga menghasilkan hormon-hormon penting pada kehamilan seperti HCG, progesteron, dan estrogen yang mendukung kehamilan dan perkembangan janin. Pada saat kehamilan, pastinya ibu akan mengalami perubahan hormonal. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah hormon HCG. Jadi, hormon ini tuh mempertahankan korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk menjaga endometrium tetap tebal dan mendukung awal kehamilan. Selanjutnya ada progesteron yang diproduksi juga oleh korpus luteum dan kemudian oleh plasenta. Progesteron ini dia mencegah kontraksi rahim dan mendukung pertumbuhan endometrium. Setelah itu adalah estrogen. Jadi estrogen ini dia membantu pertumbuhan rahim dan perkembangan daripada plasenta, serta persiapan kelenjar susu untuk laktasi. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada ibu. Seperti yang kita tahu, jika seorang wanita itu hamil, pasti ada perubahan, baik itu yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat pada ibunya. Yang pertama, itu ada sistem kardiovaskular. Jadi, pada sistem kardiovaskular itu ada peningkatan volume darah hingga 50% untuk mendukung pertumbuhan janin dan kebutuhan metabolik ibu yang meningkat. Yang kedua itu ada sistem respirasi, di mana nanti kapasitas parunya meningkat dan wanita hamil itu sering mengalami peningkatan kebutuhan oksigen. Selanjutnya adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini nanti ada peningkatan daripada hormon progesteron yang memperlambat daripada motilitas gastrointestinal yang dapat menyebabkan sembelit. Selanjutnya adalah sistem urinaria, di mana nanti ginjal itu dia bekerja lebih keras untuk menyaring peningkatan volume darah dan produksi limbah daripada janin. Setelah itu ada sistem muskuloskeletal, di mana terjadi perubahan postur, dan pusat gravitasi dapat menyebabkan nyeri punggung dan perubahan pada gaya berjalan. Selanjutnya adalah perkembangan janin. Seperti yang kita tahu, janin itu perkembangannya terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah trimester pertama, yaitu organ-organ utama yang mulai terbentuk selama organogenesis, serta biasanya risiko keguguran itu paling tinggi pada trimester ini. Setelahnya itu ada trimester kedua, di mana perkembangan janin lebih lanjut dan pertumbuhan janin terjadi. Nah, pada trimester ini biasanya gerakan janinnya sudah mulai dirasakan oleh ibu.
Lalu ada trimester ketiga, di mana janin itu terus tumbuh dan matang, serta mempersiapkan diri untuk keluar uh, dari rahim, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar rahim. Baik, selanjutnya itu ada juga persiapan untuk persalinan, jadi nanti terjadi perubahan pada serviks, di mana nanti pelembutan dan pemendekan serta dilatasi serviks terjadi sebagai persiapan untuk kelahiran. Pada saat ibu mau lahir, biasa juga terjadi kontraksi Braxton Hicks, yang merupakan latihan untuk persalinan dan tidak berkontribusi pada pembukaan serviks, serta adanya peningkatan prostaglandin dan oksitosin, mana hormon-hormon ini akan membantu memulai persalinan dengan merangsang kontraksi rahim dan pematangan daripada serviks. Selanjutnya adalah persalinan dan kelahiran. Tahap persalinan. Tahap persalinan itu biasa terbagi menjadi 3 tahap, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Selanjutnya adalah kelahiran, di mana melibatkan kontraksi rahim yang kuat untuk mendorong bayi keluar melalui jalan lahir. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang fisiologi dari kehamilan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 3 buku sebagai referensi saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.